Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Now open your book on page 119. Today we are going to study on lesson 11. Lesson 12, yeah. But before we study, it's better for us to pray according to your own beliefs. Kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Oke. 120 ya, 120. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, siswa mampu mengidentifikasi ya kosakata yang berhubungan dengan comparative degree. Jadi kita masih menyambungkan ya, sebenarnya ini masih sambungan dari materi sebelumnya di lesson 11 itu tentang degree comparison ya, yang bagian kedua ya tentang comparative degree. Nah, oke. Kalau yang minggu lalu itu ya, kita mempelajari comparative degree itu dengan penambahan ER ya, ingat ya, seperti prettier ya, kemudian faster, smaller, ada penambahan ER ya pada adjektif ya yang artinya itu lebih ya, tingkat perbandingan lebih. Anak-anak juga sudah mengerjakan 5 soal yang pernah Miss kasih ya sebagai PR. Nah, itu semuanya sudah rata-rata sudah benar ya. Anak-anak Miss lihat sudah memahami ya, sudah mengerti apa yang Miss sampaikan. Oke, now part 1, listen and say the words. Seperti biasa anak-anak berlatih mengucapkan pronunciation ya, pengucapan dalam bentuk bahasa Inggris. 1. Listen and say the words. 1. Naughty, Naughty, ikuti. 2. difficult, 3. easy, 4. famous, 5. boring, 6. clever, 7. careful, 8. busy, 1. naughty, 2. difficult, 3. easy, 4. famous, 5. boring, 6. clever, 7. careful, 8. busy. Oke, yuk, thank you. Ya, ini adalah adjektif ya. 8 kosakata ini adalah adjektif ya. Adjektif itu adalah kata sifat ya, seperti nakal ya, difficult itu sulit ya, naughty itu nakal, easy itu mudah, famous terkenal, boring
ya, bosan. Clever, pintar. Careful, berhati-hati. Ya, busy itu sibuk. Dan masih banyak lagi ya adjektif yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga beberapa adjektif yang sudah kita pelajari kemarin ya, kayak fast, small, big ya, kemudian long ya, dan masih banyak lagi. Oke, now part 2, listen and circle the correct words. Jadi anak-anak melingkari ya, kita kerjakan bersama. Hari ini kita hanya pembahasan materi dan mengerjakan soal bersama-sama. Jadi tidak ada penugasan ya yang harus dikumpulkan ke Miss. Jadi ini tidak perlu difotokan, tidak perlu dikirim ke Miss ya. Jadi anak-anak hanya cukup belajar hari ini di sini ya. Siapkanlah pulpennya. 2. Listen and circle the correct words. 1. No, Jack. Don't play football here. It's 2. She's good at English. She always tries, and she's really 3. I don't like this book. It's 4. I can't do this maths. It's 5. Can you help me, Mum? sorry, Fred. I can't. I'm 6. Dad. Don't sit there. Your glasses are on the chair. Be 7. I love English. I'm good at it. It's 8. That girl is in lots of films. She's Nah, ya mungkin anak-anak bingung ya. Jadi ini tugasnya itu menebak ya, menebak sambungan dari kalimat. Nah, sedangkan yang kita tebak itu ada di bagian 2 ini ya. Misal nomor 1 tadi ya. Ya, no Jack, don't play football here. It's bla bla bla. Ya. It's bla bla bla. Nah, jadi setelah dia bilang it's itu apa? Ya, kata apa? Ya, it's. Ya. No Jack, don't play football here. It's naughty. Ya. Kemudian number 2. She's good at English. Ya. She's good at English. She always tries and she's really bla bla bla. Ya, so the answer is she's really clever. Ya. She's good at English. She always tries and she's really clever. Nah, jadi kita memilih satu di antara 2 kata yang ada di bagian 2 ini ya, sesuai dari sambungan kalimat yang ada di record. Number 3 ya, I don't like this book. It's bla bla bla. Ya, saya tidak suka buku ini. Ya, buku ini ya, it's boring ya. Buku ini membosankan ya. And then number 4, I can't do this math. Saya tidak bisa mengerjakan matematika ini. It's bla bla bla. Matematika ini it's difficult ya. Number 5, can you help me, Mom? Ya, bisakah Ibu membantuku? Sorry Fred, I cannot. Bla bla bla. Sorry Fred, ya, Ibu tidak bisa. Bla bla bla. Apa? I'm busy. Ya, saya sedang sibuk. Number 6, Dad,
Don't sit there. Ayah, jangan duduk di sana. Your glasses are on the chair. Ya, kacamata ayah ada di atas kursi. Be bla bla bla. Jadi, so the answer is be careful. Ya, hati-hati. Number 7. I love English. I'm good at it. It's easy. Ya, saya suka bahasa Inggris. Ya, saya bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris sangat mudah. Ya, it's easy. Number 8. That girl is in lots of films. She's famous. Ya, anak perempuan itu ya banyak sering berada di film. Ya, she's famous, dia terkenal. Oke, now part 3 bagian 3 itu you arrange the letter ya. Jadi anak-anak menyusun kata yang acak ya. Seperti nomor 1 itu difficult. Nah, kata acak itu ya tidak jauh-jauh dari kata-kata yang barusan kita sebutkan tadi ya. Ada di bagian 1 atau 2. Number 2. Apa number 2? Yes, easy ya. Langsung lihat aja tulisan easy itu yang nomor 3 ya, bagian 1 yang nomor 3, easy. Anak-anak juga harus bisa ingat ya cara penulisannya, tidak hanya bisa menyebutkannya tetapi juga harus bisa menuliskannya. Number 3, naughty ya. 4, ya, boring ya. And then number 5, clever. Number 6, careful. Number 7, apa 7? Ya, busy ya. And the last number 8, famous. Yo, silakan ditulis. Nah, sambil menulis ya, Miss jelaskan sedikit tentang kalimat, susunan kalimat ya yang di bagian look ya. Lihat, the game is difficult. Ya, jadi ada subjek ya. Bagian depan itu subjek ya. Subjeknya berupa noun. Noun itu bisa nama benda, nama orang, hewan ya, atau kata ganti orang kayak Ayu Dewi Sihit bisa. Kemudian setelah subjek itu to be ya, am, is atau are tergantung pasangan subjek masing-masing. Misal kalau I to be-nya am, untuk I am, you, Dewi plural. Plural itu subjek yang jamak ya, lebih dari satu, menggunakan to be are. Kemudian untuk is itu subjek tunggal atau she, he, it, subjek tunggal ya yang jumlahnya hanya satu. Nah, kemudian setelah subjek to be baru adjective, itu susunan katanya ya. Difficult, easy, boring, naughty, famous, clever, careful, busy. Nah, jadi susunan kalimat itu ya tidak bisa kita susun sembarang ya. Kalau dia menggunakan verb, dia tidak menggunakan to be. Misal ya, ada kata I love you. Nah, love di situ adalah kata kerja ya. Maka kalimat itu tidak ada to be-nya. I am love you itu salah. Ya. Yang ada I love you, saya menyayangimu. Nah, itu untuk yang kalimat present tense yang pakai verb ya. Nah, sedangkan yang ini non verb. Adjective itu adalah non verb atau bukan kata kerja. Adjective itu kata sifat, maka kita menggunakan to be ya. Misal di situ the game is easy, bisa ya. Tetapi kalau untuk kata kerja kita tidak menggunakan to be, karena akan berbeda juga sih ya nanti artinya. Contohnya gini, I like banana. Misal ini ya contoh, I like banana, saya suka pisang. Nah, tetapi kalau kita menyebut
I am like banana, ya ada M di situ. Jadi artinya berubah, saya mirip ya atau seperti pisang. Saya seperti pisang. Jadi artinya bukan lagi saya suka pisang, tetapi saya mirip pisang. Nah, jadi artinya itu like di situ ya, like di situ sebagai adjektif yang artinya seperti. Ya, misalnya same like you. Pernah ya dengar same like you? Nah, itu artinya sama seperti kamu. Ya, jadi like itu tidak hanya artinya suka, tapi bisa juga artinya seperti. Jadi tergantung penggunaan kalimatnya ya, tergantung susunan kalimatnya. Ya, jadi ada yang kata emang bukan hanya memiliki satu makna. Ya, sama kalau kita di bahasa Indonesia tuh apa ya? Yang artinya itu bisa dua ya. Misal apa ya? Contohnya sebentar, Miss inget-inget dulu. Ada misalnya kata yang artinya itu lebih dari satu ya, artinya itu bisa dua. Nah, itu seperti itu juga bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu kayak misalnya gini aja deh yang gampangnya, sepatu ya. Sepatu itu nama benda ya yang sering kita pakai di kaki. Nah, tapi sepatu juga ada yang namanya bunga ya, bunga sepatu. Yang artinya memang bukan sepatu yang kita gunakan ya, tetapi itu adalah jenis bunga ya yang namanya juga sepatu. Seperti itu. Misal juga kayak di sini ya, glass ya, yang tadi sudah kita yang sempat disebutkan tadi ya, yang ada di bagian 2 ya, ada kalimat Dad, don't sit there. Your glasses are on the chair. Your glasses. Nah, glasses itu artinya ada dua juga ya. Bisa artinya itu gelas ya. Bisa juga artinya kacamata. Jadi kita juga mengartikan bahasa Inggris itu harus disesuaikan dengan kalimatnya. Itu intinya ya. Jadi kalau yang menggunakan to be itu menggunakan adjektif atau non verb yang bukan kata kerja. Sedangkan yang menggunakan kata kerja itu langsung ya, subject plus verb plus object. Jadi tidak ada to be di situ. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, ini untuk menjawab ini kita harus membaca dulu ya, membaca ini, tapi Miss mau fokuskan dulu ke sini ya, ke grammarnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke grammarnya, now listen and say the sentences ya, didengar dan dibaca dulu kalimatnya. 7. Listen and say the sentences. Tennis is more boring than football. Tennis is more boring than football. Ikuti. Mira is more careful than Dilla. Speaking is more difficult than listening. The dolphin is more clever than the shark. Sally Starr is more famous than Romy. Oke, good. Nah, di sini ya materinya itu masih sama ya, sudah Miss bilang dengan materi yang lalu, yaitu tentang degree comparison. Ya, Miss ulang sedikit ya. Nah, degree comparisonnya jadi gini ya, Miss ingatkan dulu sama anak-anak ya. Apa yang Miss jelaskan, kita anggap kita sama ya seperti di kelas. Jadi apa yang Miss jelaskan, yang penting, yang anak-anak rasa penting, tolong itu dicatat ya.
Ya mungkin ada beberapa anak yang inisiatif ya tanpa Miss minta itu mencatat ya, karena ini penting ya untuk ujian nanti ya. Nah, bagi anak yang belum pernah atau belum mencatat ya silakan ya Miss himbau agar mencatat ya apa yang penting dari penjelasan yang Miss berikan. Nah, sekarang Miss jelaskan sedikit ya, ini materinya tentang degree comparison ya. Degree comparison itu istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan ya. Di situ yang perlu digarisbawahi, perbandingan ya. Nah, dalam comparison degree ini ya adjektif ya atau kata sifat ya mengalami perubahan bentuk sesuai dengan tingkat perbandingannya. Ya. Oleh karena itu, comparison degree bisa juga disebut sebagai tingkat perbandingan. Ya, memang disebut sebagai tingkat perbandingan. Nanti ada perubahan bentuk tadi ya, yang dari smart menjadi smarter, ada penambahan er, ada penambahan more ya di situ. Nanti tergantung dari susunannya nanti ya. Tergantung dari peraturan pembentukan katanya nanti ya. Nah, jadi fungsi comparison degree ini ya digunakan ketika hendak membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Nah, itu yang dibandingkan tadi. Seperti ini ya, tennis is more boring than football. Ya, tenis itu lebih membosankan daripada football. Jadi ada yang dibandingkan ya antara tenis ini dengan football. Jadi ada dua benda ya, atau ada dua hal yang dibandingkan. Apa yang dibandingkan? Makanya kita menggunakan adjektif tadi ya. Apakah dia lebih membosankan, lebih sulit, lebih mudah, lebih pintar, lebih terkenal ya. Itu sebagai adjektifnya. Kemudian ciri-cirinya ada kata than ya. Than itu daripada ya, yang menghubungkan tadi ya, karena dia perbedaan. Jadi dan itu adalah apa yang dibandingkan tadi, dibandingkan dengan siapa ya. Oke. Nah, kalau yang minggu lalu itu ya kita ada penambahan er ya bagi adjektif yang bersuku kata satu ya. Misal small, suku kata itu dihitungnya per yang kita sebut. Misal small ya berarti sekali ya, small. Terus fast, big, nah itu ya kita sebutnya hanya sekali. Nah, itu ada penambahan er ya. Ini pengecualian untuk kosakata yang berakhiran er ya, le, y, dan ow. Nah, itu bersuku kata dua tetapi berakhiran er, le, y, atau ow. Nah, itu ditambah er juga ya, pengecualian. Contoh, clever ya, clever, 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 berarti ada dua suku kata di situ ya, clever, cle sama ver. Nah, untuk pengecualian kalau clever ini karena dia berakhiran er ya, dia bisa juga ditambah er jadi cleverer ya, tapi dia juga bisa menggunakan more karena dia lebih dari satu suku kata ya. Yang peraturan pertama itu yang hanya satu suku kata ditambah er ya. Ada pengecualian untuk kata yang lebih dari satu suku kata tapi berakhiran er, le, y, dan ow ya, itu bisa ditambah er. Contoh tadi clever ya, clever dua suku kata karena berakhiran er maka boleh ditambah er jadi cleverer. Contoh lain kayak pretty kemarin, cantik, pretty.
Dua suku kata ya, pretty, pretty. Karena dia berakhiran y di belakang, ya tulisan pretty itu kan ada y di belakangnya, maka dia bukan more pretty, ya. Tetapi karena dia berakhiran y, maka ditambah er, jadi prettier. Yang kemarin ya maksudnya. Jadi yang kemarin itu kita tidak menggunakan more ya, tetapi langsung er, prettier. Ya, atau mau menggunakan more pretty juga nggak apa-apa sih. Sama kayak clever. Cleverer atau more clever. Ya. Contoh lain misal happy. Ya, happy. Happy itu ada y di belakangnya ya. Tapi dia dua suku kata, ya happy. Nah, karena dia berakhiran y, dua suku kata berakhiran y, maka boleh ditambah er. Ya, tapi happy-nya, y-nya ya diganti i dulu, baru ditambah er. Jadi happier. Ya, happier. Itu boleh, ya. Terus easy. Ya, easy juga dua suku kata ya, easy. Berakhiran y juga di belakangnya hurufnya. Ya, boleh ditambah er, ya y-nya diganti i lalu ditambah er, jadi easier. Itu bisa ya. Nah, kemudian yang ini yang akan kita pelajari ini ya menggunakan more. Ada tambahan more. Jadi tidak menggunakan er ya. Artinya sama, lebih juga, tetapi karena ini lebih dari satu suku kata ya, lebih dari satu suku kata, maka ditambah more ya. Pengecualian tadi untuk clever, happy ya, tadi boleh ditambah er walaupun dua suku kata karena berakhiran y, berakhiran er. Nah, untuk yang hari ini kita pelajari masih membahas tentang comparative degree ya, masih membahas tentang perbandingan antara satu hal dengan hal yang lain, tetapi adjektifnya ini memiliki lebih dari satu suku kata, maka tidak menggunakan atau tidak ditambahkan er, tetapi ditambah kata more sebelum adjective. Contohnya, tennis is more boring than football. Jadi bukan boringer, ya. Jadi nggak boringer, nggak carefuler, tidak difficulter, ya, famouser, tidak, ya. Tapi kita menambahkan kata more, ya, sebelum adjektifnya, menjadi more boring, more careful, more difficult. Difficult itu berapa suku kata? Yes, 3 ya. Difficult, 3 suku kata, maka ditambah more. Kayak beautiful, ya. Beautiful itu juga ditambah more, ya. More beautiful, bukan menjadi beautifuler, ya. Handsome menjadi more handsome. Paham ya? Jadi intinya gitu aja ya, intinya untuk yang di sini yang kita pelajari hari ini ya, adjektifnya yang lebih dari satu suku kata ya, bisa 2 bisa 3 suku kata, maka ditambah kata more ya sebelum adjektifnya. Susunannya tetap sama, menggunakan to be ya. Kemarin pas di PR itu ada yang lupa menambahkan to be ya. To be itu tergantung subjek. To be-nya tidak hanya is, bisa juga am ya, bisa juga are ya. Untuk to be are itu jika subjeknya jamak atau lebih dari satu ya. Kayak kemarin tuh kucing ya, kucing berarti kucingnya lebih dari satu ya. Cats ya, maka to be-nya are, cats are ya, gitu. Nah, jadi di sini hanya contoh ya, contoh di sini is ya, to be-nya is. Kemudian Mira is more clever
than Romi, misalnya ya. Mira lebih pintar daripada Romi. Ya. Mira is more clever atau cleverer boleh. Khusus untuk clever ya. Happy, pretty, easy ya boleh menggunakan more, boleh ditambah er. Kalau sudah ditambah er, more-nya tidak usah dipakai. Tapi kalau menggunakan more, er-nya tidak usah dipakai. Oke? Ya. Jadi more boring, jangan ditambah er ujungnya. Ya, jadi more boringer itu namanya pemborosan. Ya. Oke, bisa sampai sini paham ya? Nah, satu lagi ya. Nah, yang kita pelajari tadi ya, untuk ada penambahan er atau more ya, itu adalah regular adjective atau adjective yang beraturan ya. Maksudnya gini, kalau dia pakai more semua ya, yang dua suku kata itu menggunakan more semua. Kemudian yang satu suku kata ditambah er semua. Nah, tapi ada juga yang disebut irregular. Irregular itu kata yang tidak beraturan. Maksudnya ya, dari kata asli ya ke kata lebih ya itu berubah katanya. Tidak ada penambahan er dan tidak ada penambahan more ya, tetapi katanya itu berubah. Contohnya ya, kata good ya, good itu artinya baik. Nah, kalau lebih baik itu tidak menjadi gooder ya, karena satu suku kata miss ditambah er jadi gooder. Tidak, itu adalah irregular ya. Nah, itu namanya irregular adjective, kata yang tidak beraturan. Maka untuk menjadi baik, menjadi lebih baik ya, menjadi good itu berubah menjadi well. Menjadi better ya. Lebih baik itu better ya. Jadi kalau baik itu good, lebih baik itu better. Itu ya, paham ya? Kemudian selain contoh good ya, jadi tidak jadi gooder ya, lebih baik. Jadi tetapi berubah katanya menjadi better, good, better. Baik, good, lebih baik, better. Kemudian ada juga bad ya. Bad itu buruk ya artinya. Nah, lebih buruk tidak menjadi better, tetapi berubah katanya menjadi worse. Seperti yang ada di buku anak-anak tuh, di halaman 123 bagian 9 ada jawaban nomor 1, worse. Nah, itulah ya. Itu adalah comparative degree dari kata bad. Ya. Ada lagi satu lagi, Miss kasih contoh. Ya, little. Ya, little. Little itu artinya ya bisa kecil, bisa juga sedikit. Ya. Tetapi kalau kita mau nulis lebih sedikit, itu bukan more little. Miss, little itu dua suku kata, Miss. Little berarti ditambah more, jadi more little. Itu salah. Ya, ini namanya irregular adjective. Jadi dia berubah menjadi less. Ya. Little itu sedikit, ya. Lebih sedikit bahasa Inggrisnya itu less. Paham ya? Iya, paham semuanya anak pinter. Anak kelas 4 itu semuanya pinter. Oke? Itu aja ya hari ini ya. Tolong yang belum paham diulangi lagi videonya. Ya, sampai benar-benar paham. Ya, Miss yakin anak-anak semuanya bisa. Ya, semuanya bisa memahami, bisa mengikuti. Ya. Itu aja ya untuk hari ini ya. Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, stay positive, keep healthy, and always do your best.